Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 waktu Indonesia Barat, marilah pertemuan ini kita mulai saja ya Bapak Ibu. Baik, di sini sudah hadir dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara belum ya? Belum kayaknya Bapak Ibu ya. Ini baru sedikit yang bergabung di sini. Halo Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Apakah sudah bergabung? Belum ya? Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta Zoom meeting koordinasi bimbingan teknis validasi data ASPAK. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berjumpa pada acara Zoom meeting kita pada hari ini, dan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang kepada Bapak Ibu peserta koordinasi BIMTEK pemanfaatan ASPAK pada masa pandemi, validasi data ASPAK dan BIMTEK praperencanaan untuk rumah sakit di seluruh provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini kita akan yaitu mendengarkan dan menyimak paparan yang akan disampaikan oleh teman kita, Bapak Husein Pasaribu. Baik, Bapak Husein, bisa dimulai paparannya. Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Husein untuk mempersiapkan presentasinya, nanti mohon dapat mengisi daftar hadir atau absensi yang akan kami sampaikan di chat ya Bapak Ibu. Oh, sudah ada di sini di link di kolom chat sudah ada link daftar hadir. Nanti Bapak Ibu silahkan mengklik di situ, dan materinya juga udah ada di situ, bisa diklik dan di-download. Kemudian untuk acara ini, karena kapasitas di Zoom meeting kita terbatas, maka Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum bisa ikut bergabung di sini di Zoom meeting, bisa menyimak di YouTube, live streaming di YouTube ya Bapak Ibu sekalian. Demikian akan dilanjutkan untuk paparan dari Bapak Husein. Kepada Bapak Husein Pasaribu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Ayu. Selamat siang untuk Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini dan kegiatan hari ini kita adalah Monef ASPAK untuk Sumatera Utara. Dalam hal ini setelah saya lihat peserta partisipasi itu masih sangat sedikit. Saya kepengen mau mengkonfirmasi kepada Dinas Provinsi ini, Ferry belum masuk saya hari ini, saya lihat ini. Mohon kalau ada yang berkenalan dengan Ferry, agar ditelepon secepat mungkin, agar seluruh rumah sakit yang ada di Sumatera Utara bergabung pada kesempatan hari ini. Karena inilah saatnya kita akan melakukan suatu sosialisasi, koordinasi tentang manfaat ASPAK secara nasional dan menjawab isu-isu yang terjadi pada saat ini tentang COVID-19. Bagaimana cara menyikapi, bagaimana cara mengatasi kesiapan rumah sakit
secara menyeluruh. Oleh karena itu, mohon sekali lagi atensi seluruh rumah sakit yang ada di Sumatera Utara bergabung hari ini. Kesempatan ini bukanlah merupakan kesempatan yang susah terjadi sebenarnya ini. Karena ini adalah kebijakan dari pimpinan agar seluruh Indonesia dapat tersosialisasi tentang pengisian data sarana prasarana alat kesehatan. Mohon untuk atensi dan perhatian yang sangat tinggi khususnya untuk rumah sakit di Sumatera. Baik, kita awali. Kalau belum ada, halo, ada Ferry? Adakah Ferry dari Sumatera Utara, Dinas? Belum ada ya? Oke, untuk teman-teman yang ada di Medan, kalau ada punya nomor telepon untuk Ferry, tolong dikoordinasikan ya. Baik, kita awali. Koordinasi ini adalah pertama dari Direktorat Fasilitas Pelayanan sebagai penanggung jawab aplikasi dan kebetulan juga menurut fungsi tupoksi daripada direktorat kami itu adalah menyiapkan norma dan menyiapkan standar, menyiapkan kebijakan-kebijakan tentang sarana prasarana alat kesehatan. Ya. Nah, adapun melihat norma tadi yang saya sebutkan tadi adalah bahagian daripada kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit terkait dengan kesiapan sarana, prasarana dan alat kesehatan. Nah, dengan sarana prasarana alat kesehatan itulah yang digunakan oleh tenaga-tenaga pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah tenaga kesehatan, untuk didistribusikan baik secara kompetensi secara profesional, kompetensi manajemen dan kompetensi interprofesional ya. Nah, nanti akan diukur dari sisi akreditasi apakah terstandar atau tidak. Nah, kalau sudah terstandar, nanti akan bekerja sama dengan akan ada jaminan asuransi pembiayaannya bekerja sama dengan BPJS ya. Dengan demikian berarti pelayanan itu telah diakui ya. Dengan telah diakui itu berarti pelayanan itu diukur atau parameter-parameter pelayanannya sungguh baik ya. Nah, apa itu, bagaimana cara dilihat daripada tupoksi dari fasilitas pelayanan kesehatan itu adalah ada dua parameter yang harus dilihat. Pertama itu adalah pemenuhan kuantitas, kedua pemenuhan kualitas. Ya, jika kita lihat dari pemenuhan kuantitas, misalnya rumah sakit fasilitas pelayanan kesehatan itu nanti akan ketemu perbandingan rasio jumlah penduduk. Itu salah satu dasar pertimbangannya. Kedua adalah misalnya kalau fasilitas pelayanan FKTP atau puskesmas, dasar pertimbangannya juga adalah kecamatan. Kalau setiap kecamatan harus ada puskesmas. Nah, daerah-daerah tertentu yang mempunyai yang masuk dalam kategori daerah di TPK atau wilayah yang sangat sulit atau maka di sana harus ada kebijakan khusus atau kita sebutkan dengan afirmasi. Kebijakan khusus itulah dibuatkan aturan dan peraturan menyangkut kepada lokus atau lokri. Lokasi prioritasnya ditentukan baru dibuat aturannya. Nah, kalau ada perkembangan, misalnya ada kabupaten baru, ya, dibuatkan nanti ada rumah sakit Pratama. Nah, di daerah perbatasan juga untuk menguatkan daerah perbatasan, puskesmas dan rumah sakit dibuatkan di sana sesuai dengan apa yang diharapkan atau sesuai dengan kemampuan daerahnya dan dibuatkan rumah sakit yang sekelas ya, yang berkelas dia. Nah, kalau di daerah tertentu yang daerah timur misalnya di sana ada
kebijakan pemerintah pusat untuk membuat rumah sakit vertikal ya. Dalam hal ini yang sudah selesai rumah sakit Ambon. Nah, dalam proses itu adalah rumah sakit Kupang, NTT. Kalau di Sumatera Utara sudah ada rumah sakit, ada Malik, itu rumah sakit vertikal ya. Artinya di sana kehadiran pusat untuk melakukan pelayanan kesehatan. Nah, dari luas jangkauannya dan daerah yang mungkin terbelakang, dibuatkan kebijakan telemedicine dan seterusnya. Hal-hal itulah yang untuk memenuhi pemenuhan kuantitas daripada sarana prasarana alat kesehatan atau kita sebut secara unitnya adalah rumah sakit ya. Nah, bagaimana dengan pemenuhan kualitas seperti yang saya sebutkan di atas? Kita buatkan dari Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, kita buatkan pedoman-pedoman terhadap standar sarana prasarana alat kesehatan ya. Alat kesehatan ya. Nah, prototipe bangunan ya, prototipe bangunan baru peningkatan DFFK dan LVFK. Kalau misalnya ada kita berikan kesempatan kepada swasta, untuk membangun institusi penguji ya, dan center untuk daerah-daerah daerah sulit, misalnya pemeliharaan puskesmas, pemeliharaan alat-alat yang ada daerah-daerah yang sulit dijangkau ya. Itulah cara kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan dalam menyikapi pemenuhan kuantitas fasilitas pelayanan dan pemenuhan kualitas pelayanan dari sisi sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Nah, aplikasi sarana prasarana itu juga ya merupakan suatu alat pembinaan, merupakan suatu alat inventarisasi elektronik di teman-teman di rumah sakit secara elektronik real time ya. Juga mendukung akreditasi ya. Dalam hal inilah dibutuhkan penguatan data sarana prasarana dan alat kesehatan itu yang akuntabel, itu yang jelas. Catatannya yang akuntabel, bukan abal-abal. Sekali lagi, bukan abal-abal. Valid dalam arti divalidasi dan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan. Kalau tidak divalidasi oleh Dinas Kesehatan berarti itu masih data abal-abal ya. Gunanya adalah untuk yang disebut perencanaan maupun di rumah sakit swasta TNI Polri. Jadi semua yang paling besar anggaran itu kalau di rumah sakit itu adalah fisik. Fisiknya itu sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Biaya juga sangat tinggi di sana. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan dengan matang. Nah, untuk menekan unit cost misalnya, ya pembiayaan yang tidak terkontrol, ya. Nah, oleh karena itu biar transparan, terukur, kita lakukan perencanaan dengan baik. Ya. Yang kedua, untuk perizinan, teman-teman yang melakukan yang terlibat dalam perizinan di provinsi, salah satu untuk melihat kesiapan data adalah dilihat dari kesiapan data adalah sarana prasarana dan alat kesehatan, ya, karena di sana itu sangat dipentingkan untuk melihat legalitas daripada pemenuhan sarana prasarana tersebut. Khususnya untuk mengukur parameter-parameter akreditasi. Nanti kita akan bekerjasama dengan KARS kemarin karena ada pandemik ini, makanya sedikit agak terganggu masalah kerjasama dengan KARS, masalah ASPAK ini. Dan jelas sudah ada payung hukumnya Permenkes 31 tahun 2019 tentang ASPAK, aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Nah, dilihat dari
isu yang sekarang ini kita harus mensiasati COVID-19 ini. Bagaimana kita melihat kesiapan fasilitas pelayanan di Sumatera Utara kalau tidak berbasis data. Satu-satunya harus berbasis data. Ya, sekali lagi satu-satunya harus berbasis data. Data itu dapat kita temukan, dapat kita ambil dari aspek. Makanya kita harapkan aspek itu benar-benar sesuai dengan tahap demi tahap tadi. Artinya yang ingin kita ambil data itu benar-benar sudah telah tervalidasi dan terverifikasi oleh Dinas Kesehatan. Nah, dengan data tersebut kita dapat memberikan intervensi-intervensi terhadap kekurangan daripada sarana prasarana dan alat kesehatan, mau di rumah sakit swasta pun dan di rumah sakit pemerintah daerah, ya. Oleh karena itu mohon sekali lagi khusus Sumatera Utara agar benar-benar melakukan update data di rumah sakit masing-masing. Untuk menyikapi itulah COVID-19 ini kita harus ya melakukan adaptasi baru, ya, adaptasi baru kita sikapi dengan virtual. Ya, ini seperti yang saat sekarang ini. Begitu juga Dinas Kesehatan melakukan secara virtual juga, ya, melakukan secara virtual juga, ya, baik melakukan validasi. Nanti ada tata cara yang kita jelaskan tentang itu, ya. Selanjutnya praperencanaan DAK 2022 untuk teman-teman rumah sakit, yang pemerintah yang mengusulkan DAK ke Kementerian Kesehatan. Nah, ini sangat-sangat penting. Praperencanaan ini merupakan konsep kita dalam membentuk pola pikir yang sama sehingga tidak ada perdebatan-perdebatan nanti pada ketemu des anggaran ya. Oleh karena itu kita harus bersama-sama itu untuk RSUD di provinsi dan kabupaten kota. Nah, bagaimana dengan rumah sakit swasta TNI Polri? Rumah sakit swasta TNI perlu kami berikan perhatian. Aspek itu salah satu pendukung pemberian izin operasional. Karena di dalam aspek itu sudah terpapar kesiapan, ketersediaan sarana prasarana alat kesehatan. Sekali lagi perhatian bagi seluruh rumah sakit swasta yang ada di Sumatera Utara. Ya, oke, kita lanjut. Bagaimana kesiapan sarana prasarana rumah sakit dalam penanganan COVID? Jika kita lihat kondisi sekarang secara nasional, ya, dilihat dari surat edaran dari Pak Dirjen kita, ini sudah ditembuskan ke seluruh gubernur, kabupaten, bupati, wali kota, kepala dinas, provinsi dan kabupaten kota, dan seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya. Surat ini sudah sampai, ya. Ini di awal-awal Januari kemarin sudah dikirimkan, menyatakan ya peningkatan kapasitas perawatan pasien corona. Nah, oleh karena itu Sumatera Utara merupakan suatu hal yang diwanti-wanti atau disiapkan untuk melihat perkembangan corona sekarang. Perlu saya jelaskan di dalam surat ini, dalam surat itu adalah pertama dinyatakan ada zona merah jika kondisi bornya itu 80%. Artinya 80% itu harus disiapkan 40% tempat tidur ya dikonversikan menjadi untuk kebutuhan
COVID-19. Sekali lagi, 80% bornya harus disiapkan minimal ini 40% tempat tidur rawat inap untuk pasien COVID. Begitu juga tempat tidur untuk ICU harus disiapkan 25% untuk penanganan COVID-19 tadi, COVID-19 untuk zona merah. Kalau zona kuning, ya misalnya bornya ini harus disiapkan 30 tempat tidur untuk COVID-19 dan ICU-nya juga 15%. Nah, kalau zona hijau artinya harus disiapkan juga bornya 60% dengan disiapkan tempat tidur untuk rawat inap itu 20% dan ICU-nya 10%. Itu penjelasan isi surat daripada Pak Dirjen ke seluruh wilayah Indonesia ya dan seluruh direktur rumah sakit. Nah, dalam surat edaran itu juga pada tanggal 8 Januari 2021 proses online. Semua sudah punya online ini rumah sakit yang ada peserta sekarang ya. Nah, di sana harus dilaporkan. Kemarin itu per 2 September 2020 ya. Nah, perubahan formulir juga pelaporannya ya. Perubahan metode perolehan data individu. Di sana harus dirubah metode pelaporan perolehannya ya, perolehan data itu. Nah, diikuti dengan penegasan lagi dari direktur kami, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan terhadap alat esensial dalam penanganan COVID, khususnya untuk ruangan isolasi yang berstandarkan ICU. Ya, di sana alat esensial yang paling utama itu adalah ventilator. Ya, selain ventilator masih ada juga memang sharing pump, input. Tapi yang ingin kita mapping adalah ketersediaan ventilator di Sumatera Utara. Ya, mohon ini di Sumatera Utara sudah siapkah ventilator semua? Berapa rata-rata ventilator yang ada di setiap rumah sakit? Nanti kita akan tahu. Ya. Oleh karena itu mohon pengupdatean di dalam data ASPAK itu sehingga kita tahu kesiapan rumah sakit di Sumatera Utara untuk menangani COVID ya, untuk menangani COVID. Jika ada kekurangan, kami dapat memberikan mobilisasi terhadap bantuan-bantuan baik itu dalam bentuk NGO ya, dari luar negeri maupun dari dalam negeri atau mungkin saja dari DAK misalnya ada hal-hal tertentu kebijakan khusus misalnya ya. Oleh karena itu mohon disiapkan data yang akurat yang benar-benar bisa dipercaya. Nah, untuk melihat data keseluruhan tadi ya, kita didukung oleh RS Online ya. RS Online itu di sana Bapak Ibu harus melakukan update data ruang isolasi intensif ya COVID-19. Baru update data okupansi atau BOR ya dalam perawatan isolasi COVID-19. Begitu juga dengan ketersediaan SDM dalam kasus-kasus misalnya kasus COVID tadi ya. Nah, kalau kita di ASPAK, hal yang sangat penting sekali itu adalah update alat kesehatan di ruang isolasi dengan standar intensif COVID tadi yang saya sebutkan tadi. Dengan terpaparnya itu semua, kita tahu kekurangan di mana. Kalau memang butuh kekurangan-kekurangan alat tadi atau ruangan-ruangan, kita akan memberikan intervensi baik dari Kementerian Kesehatan, BNPB, dan Kementerian PU, ruangan, ya, gedung, dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu, kesiapan data itu sangat-sangat kami butuhkan untuk memberikan kebijakan kepada Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara. Ya.
Nah, kalau memang ada bantuan-bantuan NGO luar negeri, ya USAID, WHO, Temasek, UNOPS, dan lain-lain, kami akan mobilisasi ke Sumatera Utara jika memang sangat-sangat dibutuhkan. Ya, oleh karena itu sekali lagi kami ingatkan agar mengupdate data dalam ASPAK. Nah, kalau jenis dan periode pelaporannya silahkan baca. Ini adalah support daripada ASPAK itu sendiri, Ers Online. Oleh karena itu, yang penting kalau di dalam ASPAK itu adalah data ketersediaan, rencana kebutuhan, dan penerimaan alat pelindung APD-nya. Penting ya untuk alat kesehatannya. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon untuk mengupdate. Misalnya, ya, ketersediaan setiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulan. Misalnya kebutuhan hari Senin, penerimaan setiap tanggal 1 sampai tanggal 15 setiap bulan. Alat ventilator minimal 1 bulan sekali harus diupdate, ya. Kadang memang rusak ventilatornya, buat rusak di sana, ya. Sehingga kita tahu setiap bulan itu berapa sih yang berfungsi, berapa yang siap operasional ventilator tersebut. Nah, kalau dilihat dari kondisi sekarang, grafik yang muncul ya, ini pada saat COVID ini kita lihat ini setelah ada intervensi dari Kementerian Kesehatan dan NGO ataupun dari Pemda, kita lihat ketersediaan ventilator di seluruh Indonesia. Kalau dilihat dari Sumatera Utara, ya sangat-sangat sedikit ya penambahan untuk tahun ini, mungkin karena belum penyebaran penyakitnya tidak terlalu, ya. Oleh karena itu mungkin intervensinya juga tidak terlalu juga. Sekarang kan tidak tahu kita bagaimana posisinya di bulan yang akan datang. Oleh karena itu tetap kita siapkan data-data untuk memberikan kebijakan kepada Provinsi Sumatera Utara. Dilihat dari positioningnya bahwa Sumatera Utara sangat-sangat rentan, ya, sangat rentan untuk kejadian-kejadian yang tidak diinginkan masalah wabah penyakit ini. Oleh karena itu mohon semua berpartisipasi dalam menyiapkan data dan informasi yang tepat dan benar. Nah, bagaimana kalau di praperencanaan untuk teman-teman rumah sakit, khususnya RSUD, yang diusulkan anggaran alokasi khusus ke Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 ini. Ya, kalau dilihat dari siklus setiap tahunnya yang kita alami, ya, siklus yang biasa adalah di bulan Januari itu melakukan penyusunan kebijakan DAK, ya. Di bulan Februari kita rapim, ya, rapim kita tentukan nanti di sana untuk juknis-juknis fisik dan non fisik, ya. Nah, di bulan Maret itu biasanya aplikasi Krisna sudah muncul. Nanti pengusulan dak fisik melalui aplikasi Krisna teman-teman sudah mengentri dari daerah, ya. Kedua, penilaian di bulan April mulailah kita melalui aplikasi Krisna dengan dak dengan verifikasi teman-teman dari daerah ke Kementerian Pusat, ya. Set itu kita nilai di bulan Mei apakah layak di-approve atau di-reject, ya. Di bulan Juni itu penilaian usulan dak fisik sudah final, itu biasanya sudah ketahuan berapa yang di-reject, berapa yang di-approve, ya. Nah, di bulan Juli lakukan sinkronisasi dak fisik itu. Mana yang rasional, mana yang tidak rasional, ya. Nah, pada bulan Agustus, ya, mulailah finalisasi akhir, ya, finalisasi dak fisik. Nah, setelah itulah dibawa sebagai bahan rapat di DPR, ya. Dirapatkan di bulan Oktober, rapat lagi menentukan pagu anggaran, berapa sih anggaran yang dapat diterima oleh setiap. Nah, di bulan November udah ada terbit RK-nya, rencana kerja dak fisik. Nah, di bulan Desember sudah langsung kita susun rencana kerjanya, ya, untuk dak fisik 2022. Begitu siklus daripada penyusunan rencana DAK di tahun 2022.
Nah, bagaimana sih manajemen data aspek itu dalam sistem perencanaan sarana prasarana alat kesehatan? Ini sama halnya dengan teman-teman di rumah sakit swasta juga. Kalau kita mau mengikuti model atau metode. Pertama, ya input data aspek, ya. Setelah diinput data aspek, ya, nanti siapa yang menginput data itu? Yang menginput data itu adalah pengelola aspek. Pengelola aspek ini harus di SK-kan biar integritasnya dapat dipertaruhkan oleh karena tanggung jawab. Karena itu adalah tanggung jawab yang sangat-sangat penting untuk database di rumah sakit Bapak Ibu. Nah, akan dilakukan pengupdate minimal. Ini minimal sekali dalam 6 bulan. Nah, bisa saja setiap hari melakukan update data. Misalnya kondisi rusak, kondisi penerimaan alat baru, kondisi misalnya perpindahan tempat, dan lain-lain. Itu bisa langsung diupdate pada saat itu juga. Nah, setelah diupdate, dilakukan validasi dan verifikasi data oleh dinas kabupaten, kota, dan provinsi. Juga Kementerian Kesehatan, ya. Nah, kalau di validasi itu dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Kota, biasanya itu rumah sakit tipe C dan D. Kalau rumah sakit tipe B itu akan dilakukan oleh provinsi, ya. Kalau dia pusat itu tipe A dan PMA, ya. Itu yang memvalidasi, karena yang memvalidasi itulah yang memberikan izin operasional. Nah, kalau sudah tervalidasi dan terverifikasi, artinya secara tidak langsung bahwa dia sudah akuntabel, sudah bisa disebut data valid, ya. Oleh karena itu, kita akan melihat kondisi sarana prasarana, dilihat dari gap kekurangannya, ya. Itulah diusulkan menjadi kebijakan. Apa itu kebijakannya? Kalau untuk swasta, akan kebijakannya bisa saja akreditasi, bisa saja review kelas, bisa saja hal-hal lain misalnya. Dan dengan itulah kita akan memenuhi gap kekurangan itu. Nah, bagaimana cara pemenuhannya? Kita usulkan. Usulkan kalau swasta itu diusulkan ke pemilik yayasan atau si pemilik rumah sakit atau kepada stakeholder yang terlibat dalam kepemilikan rumah sakit itu, ya. Atau kalau dia RS rumah sakit pemerintah, nanti akan dilihat lagi kenapa kekurangannya, apakah pengaruh utilitas atau pengembangan alat itu sudah ujur, misalnya lebih dari 10 tahun, atau kondisi rusak. Saja dia sudah tidak mengikuti teknologi lagi misalnya. Nah, itu perlu regenerasi, ya. Oleh karena itu, itulah konsepnya untuk dimasukkan ke PBE atau ke Krisna. Nah, kalau Bapak Ibu yayasan, itulah nanti dilihat sumber-sumber anggarannya dari mana. Kalau rumah sakit pemerintah biasanya sumber-sumber anggarannya ada APBD, ada DAK, ada APBE, dan sumber lainnya. Itulah sebagai dasar dari perencanaan. Oleh karena itu sekali lagi sangat-sangat penting bagi teman-teman untuk mempersiapkan database untuk perencanaan, ya, khususnya fisik. Fisik itu sarana prasarana alat kesehatan. Nah, ini bagi teman-teman yang RSUD yang dilakukan kebijakan khusus, ya, yang termasuk itu misalnya penerimaan BA-BUN tahun 2020 kemarin. Ya, kalau Bapak Ibu menerima BA-BUN, ya, anggaran BA-BUN itu mohon diupdate langsung. Ini kebetulan ini saya diambil contoh dari data Zainal Abidin Aceh, ya. Oleh karena itu Zainal Abidin Aceh juga mendapatkan DAK 2019. Nah, diupdate lagi
Misalnya kalau di sini ada, saya lihat ini Pandan, ini Panda, tolong ini diupdate ya yang tahun kemarin ya, sehingga kita tahu perubahan status kondisi daripada sarana prasarana di Rumah Sakit Pandan ya, Tapanuli Tengah. Nah, kalau di AK 2020 baru kemarin berapa unit alat? Apakah ada pembangunannya? Kalau misalnya ada dapat bantuan di Sumatera Utara, misalnya di Pringadi ada dapat ECMO enggak? Nah, tambahkan, update langsung. Dapat mesin apresisis enggak? Tambahkan, ya. Dan dari sumber lainnya, ya. Kalau dia dari swasta banyak sumber-sumber ya, baik KSO maupun hibah. Penting itu, ya, pendapatan rumah sakit. Semua yang penting kata kunci dalam aspek itu adalah ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan untuk digunakan sebagai pelayanan di rumah sakit. Itu yang hal yang kata kunci dalam aplikasi aspek itu. Nah, jika dilihat daripada kualitas data di aspek itu, ya, salah satunya kualitas data itu adalah tahun perolehan. Belum semua alat kesehatan dicantumkan tahun perolehannya. Kalau kita semua membuat tahun perolehan, kita dapat memapping bagaimana sih usia alat di seluruh Indonesia, ya, di seluruh kabupaten kota, di seluruh provinsi. Jika kita lihat dari keadaan kondisi sekarang, total Alkes itu sama dengan 9,3 juta. Alkes tidak terisi tahun penerimaan atau tahun pengadaan, ada 28% tidak mencantumkan. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk melihat usia daripada alat itu. Karena berhubungan erat usia alat terhadap biaya pemeliharaan, berhubungan erat usia alat itu terhadap produktivitas alat. Nah, berhubungan erat juga terhadap regenerasi daripada alat tersebut. Oleh karena itu mohon teman-teman seluruh rumah sakit yang ada di Sumatera Utara memperhatikan kualitas data di rumah sakit masing-masing. Yang kedua, ada yang tidak rasional di rumah sakit yang kadang kita dari pemerintah pusat tidak bisa mengintervensi karena kita lihat di sana sudah lengkap alat itu dan melebihi. Nah, setelah kita cek secara telepon, rupanya dia salah membuat data. Oleh karena itu mohon jangan terjadi lagi di Sumatera Utara. Tapi kalau mau kita sisir semua Sumatera Utara, pasti banyak masalah di sana. Oleh karena itu mohon kembali dicek kembali, dikoreksi kembali. Misal, kepemilikan HFNC di rumah sakit daerah Wagaya itu di Bali. Di sana sudah memiliki 131. Nah, kalau mau kita intervensi nggak mungkin lagi, ya kan? Oleh karena itu setelah kita cek rupanya tidak memiliki. Loh, kenapa dibuat? Nah, inilah agar dia menaikkan kondisi presentase daripada alat kesehatannya tinggi. Akhirnya dibuatkan yang mengadakan yang tidak ada dan mentiadakan yang ada. Hal-hal seperti diperbolehkan. Ya, sekali lagi hal seperti ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu mohon kembali dicek data itu bisa diambil menjadi kebijakan, ya. Jangan menjadi masalah. Kalau dibawa ke ranah pidana udah bisa sebenarnya ini. Kita menghimbau kepada seluruh rumah sakit agar memperbaiki data, mengkoreksi data yang salah jika memang ada yang salah. Masih ada proses pemakluman kepada kita, ya. Nah, oleh karena itu ada lagi masalah selanjutnya. Nah, kualitas data itu kadang ya satuan daripada temperatur tidak tepat, ya, tidak tepat. Oleh karena itu ada contoh di sini temperatur insinerator ruang bakarnya itu 6.000 derajat Celcius, ya. Nah, padahal kemungkinan kita temukan di lapangan paling tinggi itu 1.200, ya.
Nah, ini ada 6.000. 6.000 itu sudah melebihi dari panasnya matahari, ya. Oh iyalah. Nah, kedua, kapasitas untuk limbah cair. Di sini ada dicantumkan 15 kubik per hari. Nah, ini pun meragukan kita. Ya, oleh karena itu mohon dicek kembali kualitas data di masing-masing aspek rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ini untuk teman-teman yang mengusulkan DAK atau rumah sakit swasta dan TNI Polri, untuk foto-foto kita siapkan fiturnya untuk dimasukkan diupload di aspek itu sendiri. Gunanya untuk melihat data existing, ya, keakuratan. Jadi jangan nanti dibuat fotonya yang asal-asalan, difotolah rumah sakit yang lain yang rusak-rusak di situ, tidak boleh. Apa adanya aja, ya, sehingga kalau diusulkan misalnya gedung IGD sudah ada fotonya memang rusak, nah itu merupakan data kuat untuk kita approve, ya, kita approve menjadi kita lanjutkan menjadi DAK, begitu sifatnya, ya, sehingga kita tidak lama lagi berdebat. Oh ya, ada data di aspek langsung, begitu ya. Nah, begitu juga misalnya dalam data umum rumah sakit yang ada di aspek Bapak Ibu, ya, ada data umum di sana, ada karakteristik misalnya. Di sana ada rujukan provinsi, ya, misalnya kalau tidak mempunyai SK dari Kementerian Kesehatan penetapan rujukan provinsi, jangan. Nah, buat non kriteria misalnya. Ada nanti pilihan non kriteria. Kalau memang dapat SK rujukan provinsi, ya baru. Yang kedua, untuk rujukan regional harus ada SK Pak Bupati, Pak Gubernur, Gubernur. Nah, kalau sudah dapat SK dari Pak Gubernur, barulah dibuatkan rujukan regional. Nah, poin penilaian di aspek itu ada 3 komponen utama. Yang pertama itu adalah sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Bagi teman-teman swasta yang belum terpaham benar terhadap sarana, sarana itu adalah gedung. Di dalam gedung itu ada ruang. Di dalam ruang itu ada ruangan. Saya buatkan contoh, ya. Sarana gedung kita buat melati. Dalam ruang melati itu ada IGD, ya. Dalam ruang IGD itu ada ruangan triase, ruangan tindakan, ruangan observasi, dan ruangan-ruangan yang lain. Nah, itu jadi ruangan itu langsung perpelayanan langsung, ya. Nah, itu sudah disesuaikan dengan Permenkes 24 tahun 2016 tentang sarana prasarana, ya, sarana prasarana, dan juga sudah diadopsi langsung oleh Aspek dalam Permenkes 31 2018. Nah, persyaratan itulah yang dinilai apakah terpenuhi atau tidak terpenuhi. Begitu juga prasarana. Prasarana itu adalah penunjang dari pelayanan itu. Saya buat contoh prasarana listrik, prasarana ambulan, prasarana air bersih, prasarana IPAL, instalasi air limbah, ya. Prasarana misalnya instalasi gas medis. Nah, semua itu kategorinya adalah prasarana. Nah, yang dinilai itu adalah apakah persyaratan terpenuhi atau tidak. Ya. Begitu juga alat kesehatan, ya. Alat kesehatan apakah terpenuhi atau tidak. Nanti siapa yang mempunyai ambang batas yang 60% ke atas, kita katakanlah itu bawah, itu tidak layak. Itulah yang perlu diambil kebijakan, baik kebijakan review kelas maupun kebijakan-kebijakan lainnya yang menyangkut kepada pelayanan, ya. Mohon ini perhatian bagi teman-teman rumah sakit swasta. Nah, kalau kita lihat dari progres dari keseluruhan perkembangan mulai tahun 2015 sampai 2019, progresnya sangat bagus, ya. Dan benar-benar naik terus presentasinya. Kita ambil contoh 2018 itu 82%.
Nah, 2019 84%, 2020 karena terhambat oleh COVID, kita belum dalam proses pembuatan hasilnya, ya. Oleh karena itu nanti di bulan-bulan Maret akan kelihatan hasilnya. Nah, siapa yang punya wewenang dan siapa yang punya tugas? Rumah sakit punya tugas melakukan update ASPAK sesuai dengan realisasi pengadaan, penerimaan sampai dengan tahun 2020. Ya, diupdate juga rusaknya, diupdate juga misalnya akhirnya, semua diupdate ya. Diupdate juga misalnya perpindahan alat, diupdate juga misalnya perubahan fungsi. Misalnya dari rawat inap dirubah menjadi fungsi ruang isolasi, terus diupdate ya, itu tetap diupdate. Nah, siap itu bagi teman-teman yang khususnya rumah sakit daerah yang mengusulkan DAK ke Kementerian Kesehatan membuat kertas kerjanya pra perencanaan DAK 2022 ya, yang menerima DAK. Mohon ini perhatian, kita harus satu konsep. Nanti akan saya jelaskan bagaimana form yang kita buat ya. Yang berikutnya wewenang. Wewenang itu validasi. Siapa yang melakukan validasi sudah saya jelaskan tadi. Yang melakukan validasi adalah Dinas Kabupaten, Kabupaten Kota, Dinas Provinsi, dan Kementerian Kesehatan sesuai dengan wewenang yang telah diberikan. Biasanya wewenang melekat kepada siapa yang mengeluarkan izin operasionalnya. Yang kedua, mengadvokasi dan merekap usulan pra perencanaan itu. Nah, siapa yang mengadvokasi? Ya, Dinas Kesehatan. Kembali, baik itu Kementerian Kesehatan. Ya, termasuk ini saat sekarang ini bahagian dari advokasi kita. Melakukan monep terhadap ketersediaan sarana prasarana di rumah sakit. Ya, lakukan monef kalau memang kondisinya memungkinkan. Kalau kita tidak memungkinkan ya monef virtual seperti sekarang yang kita lakukan ini, bahagian dari monef virtual. Validasi ASPAK itu adalah mencocokkan data. Harus dicocokkan, membandingkan ya data antara KIR garis ruangan atau bisa saja data itu ada di BMD-nya, ya barang milik daerah, atau SIMAK BMN. Harus ada pembanding. Kalau tidak ada pembanding, itu bukan kita anggap menjadi validasi. Ya, sekali lagi validasi itu harus cocokkan data, membandingkan data. Sudah akurat, sudah terverifikasi, baru lakukan validasi langsung di aplikasi. Kesehatan, TPA, dan PMA. Dinas Provinsi untuk kelas B. Dinas Kabupaten Kota untuk C dan D. Itulah wewenang kita masing-masing. Oleh karena itu sebenarnya saya sudah sampaikan ke Dinas Provinsi, tetapi sepertinya sampai hari ini Dinas Provinsi tidak muncul-muncul. Ya begitulah Sumatera Utara. Ya, begitu Sumatera Utara. Ya saya juga harus memaklumin. Artinya di sana kurang responsif lah ya. Entah kenapa itu begitu karakter kita orang Sumatera Utara. Saya juga bingung. Sudah diberikan tugas tapi perhatiannya kurang. Oleh karena itu mari kita rubah pola pikir kita 2021. Harus lebih responsif ya. Lebih peka terhadap kondisi kita sekarang ya. Keadaan lagi memang susah karena COVID, jadi kita harus responsif. Nah, Sumatera Utara ya, mohon ini perhatian karena ini adalah tugas identifikasi ya rumah sakit dengan sudah join. Nah, baik, terima kasih atas kehadirannya. Nah, lakukan identifikasi rumah sakit dengan rata-rata yang lebih kecil dari 60%. Ya, yang lebih ambil dulu semua yang ada di Sumatera Utara atau di kabupaten kota yang lebih kecil dari 60%. Screening langsung, cepat.
SEP itu feedback. Ingatkan kepada rumah sakit itu, apa masalahnya kok bisa di bawah 60? Ya, beri deadline. Deadline itu kalau kita memberi deadline-nya akhir bulan Februari sudah tervalidasi oleh dinas. Artinya teman-teman dari dinas kesehatan bukan bulan Februari lagi. Paling tidak pertengahan Februari sudah diupdate data itu. Nah, sudah ketemu masalahnya apa? Ya, sudah ketemu masalahnya apa? Yang kedua, lakukan uji petik. Sekali lagi, lakukan uji petik. Buatkan sampling. Nah, cek kualitas datanya. Benar enggak luasannya? Apa benar enggak jumlahnya? Apa benar enggak penamaannya? Nah, kalau ada yang salah, tolong dikoreksi langsung ke rumah sakitnya. Itu namanya tugas, ya. Ini kondisi, sekali lagi, kondisi yang sangat-sangat urgent sekarang ini. Kita harus responsif, ya, responsif, sehingga rakyat Sumatera Utara dapat terbantu, ya, dapat terbantu karena ada tertampilkan itu benar-benar akurat, sehingga kebijakan kita dari pusat tepat sasaran. Jangan oleh karena Bapak Ibu tidak melakukan data yang benar, sehingga kita tidak dapat mengintervensi kebijakan untuk rakyat Sumatera Utara. Jangan, sekali lagi, jangan, ya, sekali lagi. Mohon. Yang ketiga, lakukan rekap. Ya, rekap, analisis, ya, kertas kerja pra perencanaan itu dari DAK 2022. Ya, sudah kita analisis, nanti kirim ke pusat. Nah, 4, jika penting memungkinkan, lakukan monef ke rumah sakit itu. Kalau tidak bisa karena situasi kondisional sekarang, itu lakukan sekali lagi secara virtual. Harus ada action, sesuaikan dengan adaptasi budaya baru, ya, adaptasi new normal, ya. Jadi oleh karena itu kita harus punya action. Kalau tidak punya action, berdiam diri, kita kalah dengan corona sekarang. Masa corona yang kecil bisa mengalahkan kita? Kalau bisa kita kalahkan dia. Itu prinsipnya, ya. 5, kan pengelola ASPAK dan tim perencana. Ini yang sangat penting, ya. Ya. Sekali lagi harus berkolaborasi antara pengelola ASPAK dan tim perencana. Jangan terpisah-pisah. Sekali lagi, jangan terpisah-pisah. Harus kompak, saling membantu, ya. ASPAK, pengelola ASPAK butuh update data terus. Jadi kita harus bersama-sama, ya. Bersama. Selanjutnya, nah, kalau kita evaluasi kemarin itu DAK 2021, banyak hal-hal masalah yang kita temukan, ya. Kemarin kita tatap muka tapi melalui daring. Kendala jaringan. Kalau di Sumatera Utara ada juga masalah jaringan sih, ya, masalah jaringan sering masalah juga karena mungkin tidak didukung oleh ya biasalah DB, ya, tidak didukung oleh manajemen, bisa saja. Ya. Kalau perbedaan waktu tidak ada, sama dengan Jakarta, tidak ada masalah dengan Sumatera Utara. Nah, masalah berikutnya yang kita temukan, kedua adalah waktu yang sempit dalam pembahasan. Nah, oleh karena itu, sarannya kita membuat lembar kerja tadi, ya. Kalau sudah kita membuat lembar kerja dengan yang sama pola pikirnya, nanti perdebatan pun sudah terhindar, ya. Terhindar dari perdebatan. Nah, sehingga waktu yang 30 menit itu bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Yang keempat, yang ketiga adalah prioritas kegiatan. Yang diinput di Krisna itu tidak mempunyai skala prioritas. Nah, oleh karena itu kadang-kadang tidak konsisten, ya, dalam pembahasan. Nah, nanti dalam lembar kerja kita, di sana ada prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga. Nanti silahkan dipilih. Nanti jika kita memilih prioritasnya, jadi kita tidak berdebat lagi, ya. Yang keempat, Bapak Ibu sering yang tahun kemarin itu KAK-nya itu tidak tajam, ya, terlampau umum, ditafsir tidak jelas, ya, tafsirannya. Nah, sekarang kita ingatkan lebih eksplisit,
tajam, rinci, jelas, ya, tak usah nggak bisa ditafsir lagi karena saking jelasnya. Khususnya orang Sumatera Utara, tak ada lagi misalnya seperti apa tidak pasti, harus pasti, jelas, ya. Yang kelima, aspak itu tidak digunakan oleh teman-teman perencana sebagai dasar perencanaan. Akhirnya kita lihat di aspak ada 10 ambulans, tapi kenyataannya tidak ada ambulans kata perencana. Ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu, tetap update data aspak sebelum direncanakan dalam lembar kerja, harus dikoordinasikan dulu ke data dalam aspak itu. Konfirmasi kalau sudah oke, baru ya. Yang kecenderungan kelengkapan data aspak menurun pasca review kelas. Nah, ini yang kemarin itu ya, karena Bapak Ibu melakukan hal-hal di luar hukum, ya, mengadakan yang tidak ada biar presentasinya tinggi, ya, mentiadakan yang ada. Ini yang sering menjadi masalah. Nah, mudah-mudahan setelah himbauan ini semua sudah berpikir efektif dan real, ya. Oleh karena itu, apa yang ada di rumah sakit Bapak Ibu itulah yang dicatat. Jangan dibuat yang tidak ada menjadi ada. Sekali lagi, jangan dibuat yang ada menjadi tidak ada. Itu akan mengurangi atau membuat nilai data itu menjadi jelek, ya. Nah, bagaimana kita mengambil solusi? Ya, solusinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, nanti kondisi bangunan itu diupload dalam aspak biar bisa kita nanti lihat secara real, ya. Kedua, usulan bangunan wajib mencantumkan luas. Luasan itu penting, ya. Sekali lagi, luas, kapasitas dan jumlah itu sangat penting bagi kita. Ketiga, untuk penetapan unit cost. Nah, ini yang sebenarnya perlu perhatian untuk seluruh rumah sakit, mau swasta, mau kita RSUD, rumah sakit pemerintah, ya, mau TNI Polri, harus penetapan unit cost itu penting. Karena untuk apa? Untuk mengkontrol pembiayaan, ya. Nah, kontrol pembiayaan itu ada beberapa unsur di sana. Misalnya pembiayaan investasi, pembelian, pembiayaan operasional, pembiayaan pemeliharaan, pembiayaan, ya. Oleh karena itu benar-benar jangan nanti membuat atau merencanakan alat, merencanakan gedung, tapi lebih besar pasak dari tiang. Nah, hal seperti itu yang mau kita hindari. Nah, dibelikan alat misalnya endoskop, tapi penggunaannya cuman 1 bulan cuman dua kali. Nah, kan itu namanya rugi, ya. Nah, benar-benar diperhitungkan unit cost-nya. Nah, oleh karena itu kita harus belajar daripada masalah-masalah yang lalu untuk mencapai masa yang akan datang biar lebih baik, ya. Oleh karena itu dari seluruh pembicaraan kita, outputnya untuk teman-teman rumah sakit RSUD adalah kertas kerja pra perencanaan, ya. Nah, oleh karena itu ini penekanannya di sana ini. Bagi teman-teman rumah sakit swasta, TNI Polri, itu penetapan unit cost sangat penting karena ini membantu pemilik rumah sakit atau yayasan untuk melihat benefit daripada operasional rumah sakit itu sendiri, ya. Jadi ini hal yang sangat penting untuk kita semua. Nah, kertas perencanaan ya sangat penting karena apa? Karena di sana ada identifikasi awal kebutuhan, ya, perencanaan. Ya, adalah quick win strategi, ya. Itu sangat-sangat penting. Yang kedua, membantu konektivitas, ya, kondisi rumah sakit, ya, kondisi rumah sakit itu secara real bisa kita lihat di dalam aspek itu dan pola perencanaannya, ya, pola perencanaannya bagaimana, cara membuat strategi metodenya bagaimana. Ini mau kita lihat nih, ya, dari sisi gap kekurangannya.
Yang ketiga adalah dapat mengantisipasi kekurangan data dukung. Ya, artinya mana yang esensial data dukung itu yang wajib harus disertakan dalam perencanaan definitifnya. Ya, itu sangat-sangat penting. Yang keempat adalah meningkatkan peran strategi Dinas Kesehatan sebagai pembina program. Sekali lagi, bahwa Dinas Kesehatan itu tanpa sadar, selama ini tidak sadar, bahwa posisi mereka itu sangat strategis. Ya, sekali lagi sangat strategis di sistem pelayanan kesehatan di daerah Bapak Ibu. Nah, yang memegang program itu adalah Dinas Kesehatan. Karena kalau sudah terbangun sistem itu, dapat kita ukur SPM, standar pelayanan minimal daripada Pak Gubernur terhadap pelayanan kesehatan. Itulah salah satu indikator-indikator nanti yang disusun menjadi pertanggungjawaban. Ya, oleh karena itu sekali lagi sangat-sangat penting peran strategis daripada Dinas Kesehatan dalam menyikapi isu COVID juga. Sekali lagi, dalam menyikapi isu COVID juga. Sangat penting. Ya. Oleh karena itu, mohon perhatiannya. Yang terakhir adalah masukan dari pembentukan menu DAK. Artinya, sudah terpapar sebuah praperencanaan dari seluruh daerah nanti, mana nanti yang paling mendominasi, isu mana? Apakah isu misalnya intensive care, ICU, NICU, apakah itu? Nah, atau ada penunjang misalnya isu tentang masalah limbah, apakah insinerator? Nah, nanti kita lihat dari seluruh Indonesia, itulah yang kita dorong menjadi menu di DAK 2022. Oleh karena itu, peran serta dan semua daripada RSUD, teman-teman aktif semua agar membuat praperencanaan itu, ya, kertas kerjanya, sehingga nanti itulah yang kita angkat menjadi isu, jadi menu di DAK 2022. Nah, bagaimana peran ASPAK itu dalam izin operasional? Ya, di surat edaran Dirjen yang sudah ditembuskan kepada seluruh Indonesia bahwa baik itu di Kepala Puskes TNI, Kepala Puskes Dinas Kabupaten Kota, seluruh ketua akreditasi, KARS, ya, dan lain-lain yang stakeholder lain yang terlibat dalam pelayanan kesehatan sudah menyampaikan surat ini. Izin operasi rumah sakit diperpanjang, ya, diberikan persyaratan membuat pernyataan komitmen format, disampaikan ke pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya, dan satu-satunya yang wajib membuat komitmen itu adalah pengisian RS online dan ASPAK untuk menjamin kelengkapan sarana prasarana dan alat kesehatan untuk ASPAK, ya. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, Bapak sekalian, mohon sekali lagi perhatiannya untuk mengupdate data ASPAK itu. Nah, penutup nih. Pastikan data ASPAK update. Nah, pastikan dulu sudah update. Oke, telepon atau sampaikan surat ke dinas provinsi dan kabupaten kota untuk divalidasi dan diverifikasi. Sekali lagi, rumah sakit harus memastikan data itu sudah update oleh pengelola ASPAK. Kalau sudah diupdate oleh pengelola ASPAK, dibuatkan surat ke dinas provinsi atau kabupaten kota untuk memvalidasi ASPAK. Yang kedua, seluruh rumah sakit wajib melakukan atau mengupdate data ASPAK lengkap, termasuk file-nya, ya, datanya. Dalam field data itu ada tahun, ada jenis, ada tipe, ada kerusakan, ada juga foto, ya, dalam rangka izin operasional. Nah, dalam rangka kesiapan COVID, semua itu banyak tujuannya. Mohon ini perhatiannya. Yang ketiga,
perpanjangan pemberian izin operasional seperti yang saya jelaskan tadi di atas, ya, diperpanjang 1 tahun selama masa pandemi dengan membuat pernyataan komitmen pengisian data di Earthline dan Aspak. Ya, bagi teman-teman rumah sakit dalam proses perizinan, ya, proses perizinan ini perhatian. Nomor 4, Dinkes Kabupaten Kota melakukan validasi. Ya, sekali lagi, Dinkes Provinsi, Kabupaten Kota, Kementerian Kesehatan melakukan validasi. Men-feedback ya data itu secara offline maupun online, ya, dalam bentuk data sekunder, serta merekap kertas kerja kalau dia yang mengusulkan ya DAK ke Kementerian Kesehatan. Buatkan kertas kerja praperencanaannya ya dari rumah sakit pemerintah daerah. Sekali lagi ini diingatkan. 5, rumah sakit pemerintah segera mengirimkan kertas kerja itu ya ke DAK tahun 2002 ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ke Dinas Kesehatan Provinsi, nanti sampai ke Kementerian Kesehatan. Terakhir, ini yang sangat-sangat penting untuk melihat mapping ventilator. Khusus alat ventilator, invasif dan non-invasif. Lagi kami himbau diupdate minimal 1 bulan sekali. Ya, diupdate 1 bulan sekali. Nah, untuk teman-teman rumah sakit swasta dan TNI Polri belum terpapar tentang tata cara pengisian data Aspak, di sini kita berikan website untuk tutorial dari Aspak itu. Silahkan Bapak pelajari. Jika tidak, nanti tolong Dinas Kesehatan, ya, tolong tanya Dinas Kesehatan kalau ada temuan-temuan yang belum dimengerti. Kalau Dinas Kesehatan kurang aktif, ya, langsung kepada saya juga boleh. Tapi mudah-mudahan Dinas Kesehatan aktif, ya, sehingga nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti biarkan Dinas Kesehatan Provinsi yang langsung menghubungi saya dan menjawab, ya. Tapi kalau sangat-sangat urgent, misalnya Dinas Kesehatan tidak bisa jawab, Mas, nanti Ferry tolong kasih nomor telepon saya, ya, sehingga semua tentu tidak ada halangan, tidak ada hambatan, semua melakukan dengan baik sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan atensi. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke Dedek Soleha. Baik, terima kasih kepada Bapak Husain Pasaribu atas paparannya. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan ya Bapak Ibu bahwa terkait dengan ketersediaan sarana prasarana alkes dalam rangka penanganan COVID, rumah sakit baik milik pemerintah, TNI Polri maupun swasta agar selalu mengupdate data Aspak minimal 2 kali setahun ya, yang pengadaannya bisa dari berbagai sumber, baik dari DAK, APBD, hibah, donasi, KSO maupun pemberian mandiri. Kemudian tadi terkait dengan adanya surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan tentang pemberitahuan pemutakhiran data ventilator pada Aspak, Bapak Ibu di rumah sakit wajib untuk mengupdate data terkait ventilator tersebut minimal 1 bulan sekali. Kemudian untuk perencanaan anggaran diperlukan kerjasama antara bagian pengelola Aspak dan perencanaan. Terkait dengan perencanaan ini, Bapak Ibu disarankan tadi ada untuk membuat kertas kerja praperencanaan DAK ya, yang sebenarnya bisa dimanfaatkan selain untuk perencanaan DAK juga. Nah, untuk pemanfaatan kertas
kerja praperencanaan ini nanti juga akan disampaikan oleh Bapak Hosen agar lebih jelas sebenarnya apa sih manfaat selain untuk perencanaan ini. Bapak Hosen akan menyampaikan, bagaimana Pak? Terima kasih Ibu Ayu. Setelah kita buat kertas kerjanya ya, mohon Bapak Ibu perhatikan bagi teman-teman rumah sakit swasta dan TNI Polri boleh digunakan form ini. Ini sifatnya sunnah bagi teman-teman swasta TNI Polri. Kalau dianggap bagus ya pakai, kalau tidak dianggap bagus ya tidak apa-apa, nggak usah digunakan. Tetapi khusus untuk RSUD yang mengusulkan DAK ke Kementerian Kesehatan harus melalui kertas kerja ini ya. Ini cara kita waktu yang 30 menit itu bisa kita gunakan sebaik mungkin pada saat tes. Misalnya ini ada nomor 1 nih, saya jelas ini nomor 1 ini rumah sakit kita buat RSUD Pandan. Ini karena saya buat dulu Pandan ya. Nah, dalam usulan di Pandan itu, rumah sakit Pandan ada bangun ya. Nama bangunan barunya itu misalnya kita buat misalnya ya, bangunan baru adalah ruang isolasi karena sekarang lagi tren, lagi wabah penyakit misalnya ya, ruang isolasi COVID-19. Nah, ruang radiologi misalnya. Luasannya 100 meter kuadrat ada. Nah, usulannya adalah 900 misalnya 900 juta. Nah, prioritasnya ini adalah prioritas 2. Nah, ini prioritas 2 oke. Nah, data dukungnya disertakan dengan analis biaya dari PU sebagai dasar pengambilan harga. Nah, disertakan juga dengan master plan-nya. Nah, oke. Nah, siap itu nanti ada justifikasinya. Apa justifikasinya? Misalnya, pengembangan gedung ruang pelayanan. Nah, ini. Ya. Nah, selanjutnya, kalau dia dipengaruhi karena dia adalah umurnya sudah tua. Kalau ini mungkin ruang isolasi karena baru, tidak masalah umur ya. Nah, ini nanti ada rekomendasi langsung dari Dinas Kesehatan ya. Dinas Kesehatan akan berkata, oke, memang benar di sana sangat dibutuhkan. Oke, nanti akan dijelaskan di sini kalau ada butuh penjelasan lagi. Itu dari sisi bangunan baru. Kalau misalnya renovasi ya, renovasi ruang operasi misalnya ya. Renovasi ruang operasi ya. Misalnya luasannya 250 ya, dengan biaya 2,5 miliar. Tetap ada analis biayanya ya. Nanti ada informasi kerusakan dari Kementerian PU kalau masalah kerusakan ya. Nanti dari sinilah dasar inilah yang disebut data dukungnya. Nanti justifikasinya nanti ada renovasi gedung ruangan OK1, OK2 dan lain-lain. Nah, dengan usia bangunannya misalnya 10 tahun ya. Misal ini 10 tahun ya. Nah, data existing sekarang itu misalnya karena ingin ditambahkan 250 meter, ya di sana mungkin 50 meter yang lama. Itu existingnya ya. Nah, nanti ada rekomendasi dari teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten maupun provinsi ya. Nah, kalau ada catatan silahkan dicatat di sini. Begitu selanjutnya. Kalau itu masalah bangunan. Kalau misalnya prasarana itu banyak. Mulai prasarana gas medik, pengelolaan air dan ambulan. Ya, 50 meter kubik
per hari. Ya, kondisi satuan adalah kubik per hari dengan nilai 2,5 miliar. Nah, yang pembanding dari 3 perusahaan atau 2 perusahaan sebagai pembanding harga. Kalau e-katalog, silahkan e-katalog. Kalau memang ada data dukung dari e-katalog. Nah, kalau dia justifikasinya apa? Ya kan? Apakah karena persoalan rusak atau memang tidak punya? Oke, kalau memang tidak punya. Kalau yang baru itu berarti umur tidak penting lagi. Ya. Nah, nanti ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan, ya. Begitu dan selanjutnya, ya, maupun prasarana listrik, ini sudah ada contohnya. Kalau prasarana listrik itu mulai daripada listrik, trafo, genset, ya, UPS, nah trafo isolasi. Nah, gas medik itu ada misalnya oksigen sentral, ya, oksigen ada suction sentral, ya, itu gas medik kategorinya. Nah, pengelolaan air bersih berarti PAD, ada sumur bor, ada dari pemerintah, misalnya tim Tirtanadi kalau di Medan, ya, PAD Tirtanadi, sumur dalam, artesis, nah, itu pengelolaan air bersih. Ada pembangunan ground tank, ada toren, nah semua itu harus dijelaskan semua, ya. Ambulans itu terdiri atas ambulan transport, ambulan darurat, mobil jenazah. Nanti di sini harus jelas harganya berapa, satuannya, ya. Nanti perolehan dari harga dari maka ada list PU kalau dia limbah, ya. Kalau pembanding harganya itu dari harga pembanding 2 penyedia, silahkan. Kalau dari e-katalog silahkan. Pokoknya ada sebagai data dukung. Begitu dan selanjutnya. Jadi kalau alat kesehatan itu langsung di state per ruangan, ya, di state per ruangan alat-alatnya, ya. Nah, kalau alat-alat ini disesuaikan saja dengan alat esensial dirawat inap, alat esensial dirawat jalan. Itu sehingga nanti perdebatan kita tidak terlalu lama. Nah, dengan jumlahnya ini penting. Dengan adanya jumlah banyak, berarti ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Ini jelaskan nanti justifikasinya kenapa banyak, ya. Nah, nilai usulannya harus dicantumkan. Nanti nilai harga pembanding kalau dia tidak ada di katalog. Kalau ada di katalog, pakai katalog, ya. Nanti justifikasinya kenapa, apakah masalah rusak, apa regenerasi, nanti jelaskan di sini. Begitu. Nanti ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Begitu mulai dari rumah sakit yang membuat lembar kerja ini dicek oleh Dinas Kabupaten Kota. Nanti polanya, konsepnya sama, sehingga perdebatan kita benar-benar tidak ada lagi. Jadi cukup 15 menit atau 30 menit maksimum sudah selesai kita melakukan des anggaran. Begitu yang bisa saya jelaskan. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan kepada Ayu. Silakan, Yuk. Baik, terima kasih Bapak Hosen atas presentasinya. Terkait dengan kertas kerja yang pra-perencanaan ini, untuk perencanaan anggaran diperlukan kertas kerja untuk DAK tahun 2022. Sebelum usulan tersebut diusulkan ke dalam Krisna, rumah sakit wajib membuat kertas kerja usulan DAK fisik. Setelah itu disampaikan kepada Dinkesnya untuk dilakukan verifikasi layak atau tidak usulan tersebut. Kemudian ada manfaat lain ya Bapak Ibu ya, kalau dilihat dari sini ya, terkait dengan kertas kerja pra perencanaan. Untuk rumah sakit lain mungkin bisa memanfaatkan sebagai dokumen internal untuk pengawasan perencanaan rumah sakit, untuk membantu dalam verifikasi data sarana prasarana alat, apakah sinkron antara data SPA real dengan kondisi aspal. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, tidak berlama-lama, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan paparan
paparan yang disampaikan oleh Bapak Hosen Pasaribu terkait dengan validasi aspek dan kertas kerja praperencanaan ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan menyampaikan. Bila ada yang malu-malu, boleh bertanya di kolom chat mungkin. Apakah ada yang bertanya? Silahkan tanya kalau ada yang perlu ditanyakan tentang aplikasi Aspak atau dari kertas praperencanaan tadi. Kayaknya udah pada tahu semua ini Pak Hose nih. Ada gurunya. Sampai apa target kita. Jadi target kita dipahami dan dapat dilakukan itu target kita. Amin. Sumatera Utara memang agak cepat paham. Berarti nanti waktu des DAK tidak ada masalah ya di kemudian hari. Jadi nggak nyampe 30 menit sudah lancar semua, langsung bisa akses semua ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya mudah-mudahan lah. Ada pertanyaan? Sekali lagi kita tunggu ada pertanyaan. Bapak Ibu mengingatkan kembali bahwa silahkan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang ada pada kolom chat. Di situ ada linknya, silahkan diklik, isi absen di situ. Kemudian bahannya pun juga sudah ada di kolom chat tersebut. Baik, adakah pertanyaan terkait aspek ini? Oh ya, baik, ada pertanyaan Mbak Husen dari RSUD Pandan. Silakan. Rencana kerja praperencanaan, sebentar. Rencana kerja praperencanaan di mana diusulkan di aspek Pak. Ulang. Ini sebentar, di pertanyaan saya juga sedang mencerna ini Pak Husen. Jadi beliau menulis dari RSUD Pandan ini rencana kerja praperencanaan di mana diusulkan di aspek Pak. Mungkin kaitannya dengan aspek kali ya Pak Husen maksudnya ya. Kertas kerja dengan aspek itu apanya? Mungkin seperti itu Pak Husen. Baik, langsung saya jawab ya. Jadi mohon maaf nih orang Pandan nih ya. Praperencanaan tadi dibuatkan oleh orang perencana di Rumah Sakit Pandan dengan data dukungnya dari Aspak. Nanti itulah dikirimkan ke Dinas Kabupaten Tapanuli Tengah. Oke. Nanti Dinas Kabupaten Tapanuli Tengah nanti benar enggak? Nanti itulah di-upload dalam Krisna ya, data dukungnya. Nanti disertakan itu nanti beserta TOR semua ya. TOR itu atau KAK ya. Kerangka acuan. Itu. Jadi yang dimaksud bahwa Aspak itu sebagai data dukung, baseline-nya ya. Oke. Begitu sifatnya. Jadi data Aspak sebagai dasar daripada datanya untuk diangkat menjadi data perencanaan. Ya, begitu. Terima kasih. Baik, mungkin sudah jelas ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Lenti, Rumah Sakit Bunda. Saya Lenti dari Rumah Sakit Bunda Tamrin, mau bertanya tentang ventilator yang diupdate setiap bulan itu gimana ya? Baik, mungkin untuk ini saya bantu untuk menjawab. Ini semoga sudah tersampaikan semua ya Bapak Ibu tentang surat pemberitahuan ventilator pada Aspak. Surat pemberitahuan ini ditandatangani oleh Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada tanggal 15 Januari 2021 dengan nomor YK 0102V.2341 2021. Jadi terkait dengan surat pemberitahuan ini, Bapak Ibu semuanya, seluruh rumah sakit milik pemerintah daerah, TNI, Polri, dan swasta wajib melakukan pemutahiran data alat ventilator setiap 1 bulan sekali pada masa pandemi.
Kemudian data ventilator ini bersumber dari berbagai sumber ya Pak ya. Bisa dari BABUN, DSP, BNPB, donasi hibah, APBD, BLU, semua sumber itu harus diupdate ke dalam ASPAK. Kemudian jenis ventilator apa saja yang dilakukan pemutahiran? Di antaranya adalah CPAP, kemudian high flow nasal cannula atau HFNC, atau respiratory gas humidifier. Kemudian itu termasuk ventilator non invasif. Kemudian ada lagi ventilator continuous ventilator. Ini termasuk ventilator invasif ya. Kemudian ada ventilator transport atau ventilator portable. Nah, ketiga jenis ini wajib untuk diupdate di ASPAK. Kemudian pengisian data alat tersebut harus lengkap. Antara lain nama alatnya, nomor serinya apa ventilator tersebut, kemudian merek, tipe, tahun pengadaan, dan sumbernya apa. Kemudian setelah itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Provinsi wajib melakukan analisis dan validasi data ventilator rumah sakit sesuai dengan kewenangannya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, dari mana, Bapak? Ferry dari Dinkes. Oh, dari Bapak Ferry. Pak Husen, Pak Ferry nih. Ya. Silahkan, Pak. Ya, jadi terima kasih buat Kementerian Kesehatan, juga Pak Husen Pasaribu. Jadi kami dari Dinas Kesehatan Provinsi selalu memantau kondisi ASPAK yang ada di setiap rumah sakit kabupaten kita. Kita juga mengirimkan link Zoom ini ke grup ASPAK. Namun respon dari teman-teman yang dari rumah sakit yang mungkin kurang untuk ini Pak, begitu. Mungkin mereka lebih tertarik kepada perencanaannya gitu. Mungkin nanti pada saat deadline ASPAK baru semua bertanya sama Pak Husen ataupun kepada kami yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi yang perlu kami tanyakan, kapan kira-kira data ASPAK itu diambil untuk kebutuhan baseline daripada perencanaan 2021 Pak, biar kami bisa juga info ke teman-teman yang ada di rumah sakit, seperti itu. Baik. Nah, tadi sudah jelas ya bahwa data itu diambil nanti pada saat di bulan Februari akhir. Ya, di Februari akhir nanti semua data itu sudah terkumpul. Nah, di bulan Maret data itu sudah dieksekusi ya. Data itu sudah dieksekusi untuk teman-teman yang masuk DAK ya. Di bulan Maret itu sudah dieksekusi ya. Sekali lagi di bulan Maret tidak ada lagi perubahan validasi, perubahan update. Jadi sudah dieksekusi oleh Kementerian Kesehatan. Makanya akhir Februari data itu sudah valid. Ya, data itu sudah valid, makanya harus diultimatum bahwa teman-teman dinas provinsi dan kabupaten kota kepada seluruh rumah sakit yang ada di wilayahnya agar mengupdate data mulai sekarang sampai nanti divalidasi teman-teman di akhir Februari. Di akhir Februari, nanti di Maret kita sudah ambil data dari teman-teman bahwa kita sudah mengeksekusi data itu menjadi bahan kebijakan. Ya, sekali lagi jangan ada penyesalan. Jangan ada penyesalan. Makanya saya bilang ini Sumatera Utara memang tidak responsif ini. Nanti tiba ada masalah baru seperti kebakaran jenggot. Nah, hal seperti inilah mau kita buatkan tidak seperti itu lagi budaya kita. Budaya kita jauh-jauh hari sudah kita persiapkan bahwa data harus disiapkan, tidak gerasak gedesuk ya. Sekali lagi
tidak gerak, itu mutunya tidak jelas. Mulai sekarang sudah dilakukan. Ya, Fer, ya. Tolong disampaikan ke seluruh dinas kabupaten kota, seluruh rumah sakit yang ada di wilayah Sumatera Utara. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Satu lagi Pak, mungkin yang selama ini yang terjadi pada Sumatera Utara itu ya kasus klasik seperti itu Pak. Jadi antara petugas aspek dan perencana itu tidak sinkron seperti itu Pak. Jadi kadang petugas aspek itu dianggap tidak perlu untuk perencanaan seperti itu. Mungkin makanya teman-teman dari petugas aspek juga kurang responsif dalam menanggapi kegiatan aspek ini seperti itu Pak. Mungkin bisa diarahkan juga kepada teman-teman perencanaan pada saat dekon agar diperhatikan untuk ininya aspeknya seperti itu Pak. Terima kasih. Nah, ini sebenarnya uniknya kita orang Sumatera Utara itu, ya, masih berlaku egosentris, ya, masih berlaku egosentris. Sekarang harus dihilangkan egosentris. Kita bekerja untuk semua, bukan untuk kelompok tertentu. Sekali lagi, harus dicairkan semua hal-hal yang menyangkut egosentris. Ya, kebijakan dari pusat itu kita bersama, kita berkolaborasi, kita bergandengan tangan, apalagi kalau tidak bergandengan tangan kita akan tergilas. Sekali lagi, Sumatera Utara diingatkan harus apapun dia, mau orang apapun dia, tetap bekerja sama. Karena merekalah kita besar. Itu prinsipnya. Karena merekalah kita ada. Jadi kita harus punya prinsip simbiosis mutualisme. Bekerja sama untuk kebersamaan bersama. Begitu ya. Saya sampaikan nanti pada saat DES tetap kita ingatkan itu. Kalau tidak kita reject. Sekali lagi kita reject. Reject itu dicoret langsung semua kegiatan atau anggarannya. Ya, kita tegas kok. Nggak ada. Berapa kemarin juga begitu. Reject langsung. Begitu ya. Sekali lagi kita kebersamaan yang penting. Yang paling utama adalah masyarakat. Kalau kita membuat egosentrik sesama pejabat, sesama pegawai negeri, sesama aparatur negara, itu artinya kita menghancurkan diri kita sendiri. Karena tujuan kita ada untuk masyarakat. Kita ada untuk masyarakat, untuk melayani masyarakat. Sehingga masyarakat menikmati hasil apa yang kita kerjakan. Demikian ya, Fer, ya. Sampaikan salam sama teman-teman di sana. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Pak. Izin ada satu lagi nih. Silakan. Ini nanti kan batas akhirnya akhir Februari. Dari mana Ibu? Sebut namanya Bu. Sebut dari mana? Rosma Ida, Rumah Sakit Metodis Medan. Oh, iya. Sorkam. Oke, Sorkam. Maksudnya gini, nggak terlalu mepet waktunya itu. Sekarang kan tanggal 21. Apa yang untuk mengupdate itu berapa hari lah? Mengupdate itu ada strateginya, ya. Kumpulkan teman-teman kepala ruangan. Nah, mintakan kartu inventaris ruangan. Kan itu metode dan strategi. Ya. Nah, jangan kita yang langsung begini ya, 1 tahun juga nggak selesai. Apalagi misalnya metodis luas. Ya. Nah, itu dikumpulkan, minta ke COVID itu kan bisa physical distancing. Ya, jangan rapat-rapat begitu, enggak lah. Nah, gitulah. Atau dikirimkan kartu inventarisnya. Ya, setelah dikirimkan, dibuatkan tanda tangan bahwa ini adalah real data itu. Begitu. Jangan harus kita sedikit inovasi. Ya, baru menulangnya. Orangnya oke lah. Oke, terima kasih ya baru menulang. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi Bapak Ibu, mumpung Pak Hosen masih seger ini. Masih ada yang segar, bertanya lagi?
Jangan takut-takut. Sesama orang Sumatera Utara ini. Saya orang Sumatera Ya, Utara. Bapak Ibu ya. Bapak Dari Ibu. Peringadi adakah pertanyaan Peringadi? Halo, Peringadi, Rumah Sakit Peringadi. Ani. Andri. Nanti saya telepon nanti Pak Panjaitan loh. Pak Direkturnya saya telepon. Ada pertanyaan enggak? Mohon izin Bapak Ibu menyampaikan bila ada yang ingin cross check apakah sudah absen atau belum, di kolom chat sudah ada absen sumut yang tadi udah absen. Jadi Bapak Ibu bisa cek di situ apakah sudah absen atau belum. Bisa di-download di situ. Terima kasih. Bapak Ibu ada yang tanyakan lagi kepada Bapak Osen? Jangan sampai nanti pas DAK daerah Sumatera Utara ada masalah ya. Izin Bu. Baik. Monggo Pak, monggo dari siapa ini, dari mana? Dari RSUD Deli Serdang. Oh ya, bagus. Silakan Pak. Ini Pak mau bertanya, untuk tahun 2021 ini kita kan pengajuan untuk DAK kan di tahun 2020 kemarin itu kita memang nggak menerima untuk untuk alkes ya Pak. Padahal awal sebenarnya kita mau merencanakan untuk pengadaan alkes di tahun 2021. Maksud saya Pak, kami dari RSUD Deli Serdang berharap ke depannya ini yang untuk pengajuan DAK 2022 untuk pengajuan alkes ini Pak bisalah diterima lah gitu kira-kira Pak. Ya. Baik. Terima kasih ya. Makanya untuk cara menerimanya ya begini kita buat. Kita buatkan tadi ya seperti saya sampaikan kertas kerja pra perencanaan. Jadi sebelum kita ngedes sudah ada itu di meja kami. Sudah ada kita komunikasi. Kenapa ini diusulkan? Kenapa ini prioritas pertama? Jadi pada saat nanti di berikutnya, berarti sudah oke. Ya, tidak ada perdebatan, tidak seperti tahun kemarin ya. Nah, karena dalam tornya atau keakanya tidak jelas. Kemarin tormu juga nggak jelas sebenarnya. Tapi ya udahlah. Karena ini harus merupakan rumah sakit yang ada di Deli Serdang yang paling besar, punya pemerintah, ya kita harus memberi. Sekali lagi, ini untuk perbaikan. Nanti teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, dan Provinsi akan terbuka semua. Nanti akan ada sistem telusur. Kenapa ini di-reject, kenapa ini di-approve. Begitu ya, bagi teman-teman rumah sakit daerah. Semua terbuka, tak ada yang kita sembunyikan. Demikian. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi, Bapak Ibu? Mungkin masih ada yang belum jelas. Sepertinya sudah ya, Bapak Ibu ya? Tidak ada lagi pertanyaan ya? Mungkin nanti mau WhatsApp Japri kepada Pak Husen sendiri kali ya? Ya mungkin juga begitu sepertinya karena dia malu Sudah ngomong di kenal depan ya? ini. Taulah, ini Trisna kembarin ini juga nggak bertanya ini. Nah, Pak Timothy Admer juga nggak tanya-tanya nih. Tapi bingung kenapa nggak bertanya dia padahal dari daerah sana ini. Oke, baik. Dedek Soleha, berikan kepada Dedek Soleha untuk menyelesaikan.
Baik Bapak Ibu, kami masih memberikan kesempatan bagi yang mau mendownload materi ataupun absen, kami beri waktu 5 menit lagi. Setelah 5 menit dari sekarang, Zoom meeting ini akan kita akhiri ya. Baik, kita tutup saja pertemuan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih, Yo. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dadah Pak Yeme. Salam sehat. Dadah juga. Bagus, ya bagus. Pak Husan jangan malu-malu lah. Siapa itu teman-temannya? Ya. Salam untuk Buru Manula. Yalah, persotok ya kan. Iyalah. Salam Ibu Manilang. Salam juga Sidikala, gimana kabar? Salam sendiri ini Deli Tua. Apa kabar, Pak Sip? Salam semua teman-temanku Sumatera Utara. Semoga sehat selalu, sehat. Si Amser. Apa? Halo, Ser. Gimana ini anak buahmu tuh? Ah, Si Mamora itu, jelas nggak itu? udah. Apa? Ini. Pokoknya aman, Bang. Aman. Oke, makanya bangga kita. Siantar men. Gimana Siantar men? Mohon dibantu nanti, Bang ya. Oke, tapi harus buat kertas kerja. RSUD harus mempunyai kertas kerja. Ya. Oke, siap. Nah, kalau tidak ada kertas kerja langsung reject. Ya. Jangan gitu. Itu boleh. Kita harus tegas. Aturan itu tegas, terukur dan tersistematis gitu. Iya. Lembar kerja akan kita penuhi, telahan Iya. stafnya pun akan kita penuhi, Baik, teknisnya pun mantap. kita penuhi. Iya, mantap. Dinkes Langkat gimana? Dinkes Langkat. Langkat ini kayaknya diam-diam aja Bang ini. izin dulu Bang ya, sambil kerja Bang ya. Oke. Nah, Oke, mantap. Pokoknya Sumatera Utara harus yang terbaik. Ya. Siap. Udah. Aman kuenya. Semua. Si Peter kan pasti si Peter nggak ada. Halo, selamat siang. Rumah Sakit Inanta barusan saja gabung ya. Mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Tapi pertemuan ini sudah berakhir. Jadi mungkin Bapak Ibu, terutama yang dari Rumah Sakit Inanta, agar mendownload materinya di kolom chat ya. Langsung like berasa. Ya, kemudian bisa mengisi daftar hadirnya. Rumah sakit Gitu haji ya. juga baru masuk itu. Rumah sakit haji Pak Raffi itu baru masuk tuh. Pak Raffi baru masuk. Assalamualaikum Pak Raffi.
Sudah di atas lagi. Tinggal diganti tuh. Mana? Ah, ini tuh Epion. Nah, mulai dulu. Oke. Baik, Bapak Ibu, masih ada waktu lagi 2 menit. Silahkan yang mau mendownload materinya ada di kolom chat ya. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah habis, saya mohon izin untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam semuanya. Terima kasih. Sumatera Utara. Pengadi. Semua